Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anakku semuanya kelas 12 TITL SMK Negeri 2 Sukorejo dalam keadaan sehat dan baik semuanya ya, sehingga kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran di tahun ajaran baru 2020-2021 dengan keadaan yang sehat dan berbahagia. Oke, jadi pada tahun ajaran baru ini, karena kita masih berada di tengah pandemi COVID-19 dan dari pemerintah menganjurkan kita untuk melakukan kegiatan pembelajaran secara daring atau secara online, maka untuk tahun ajaran ini bentuk pembelajaran dibuat berbeda seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu menggunakan bentuk pembelajaran website course, di mana pada pembelajaran ini dilakukan dengan sebagian bahan ajar dan latihan disampaikan melalui internet, dan sebagian latihan, diskusi, konsultasi dilakukan secara tatap muka. Jadi pembelajarannya akan disampaikan melalui internet dan sebagian lagi dengan tatap muka. Untuk perbandingannya, yaitu pada pembelajaran ini kegiatan tatap muka akan lebih kecil daripada pembelajaran yang disampaikan secara online. Itu dilakukan karena adanya batasan dan juga anjuran pemerintah untuk kita tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan melakukan jaga jarak dan juga tetap belajar dari rumah. Sehingga pada pembelajaran di sekolah, yaitu saat tatap muka, kita hanya dibatasi hanya 3 jam saja di sekolah untuk melakukan kegiatan praktikum. Oke, kemudian untuk arah pembelajaran, yaitu pada pembelajaran tahun ajaran ini, pembelajaran akan lebih dipadatkan lagi, yaitu mengarah pada uji sertifikasi KKNI kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik, yaitu dimana nanti kalian setelah menempuh beberapa materi bisa langsung melakukan uji kompetensi yang akan diuji oleh LSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi, di mana terdapat beberapa klaster yang harus diujikan. Yang pertama ada klaster instalasi penerangan satu fasa. Nah, pada klaster instalasi penerangan satu fasa ini sudah ditempuh pada saat kelas 10. Kemudian pada instalasi penerangan 3 fasa ini ditempuh pada kelas 11. Kemudian pada instalasi tenaga 3 fasa ini juga ditempuh pada kelas 11. Sedangkan untuk klaster keempat, yaitu instalasi kontrol berbasis PLC, ini akan ditempuh pada kelas 12. Jika keempat klaster ini sudah diujikan, sudah dipraktekkan dan diuji oleh asesor dari LSP, maka kalian nanti akan mendapatkan sertifikat profesi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Oke. Kemudian untuk mata pelajarannya ditempuh pada kelas 12 TITL, yaitu terdapat 5 mata pelajaran, di mana kelima mata pelajaran tersebut akan disampaikan secara luring atau secara tatap muka di sekolah, dan juga disampaikan secara daring atau pembelajaran secara online. Oke. Pada mata pelajaran instalasi penerangan listrik itu kan terdapat materi dan juga praktikum. Untuk materi pengetahuan akan disampaikan secara daring, yaitu secara online yang bisa kalian akses dari rumah. Sedangkan untuk praktikumnya akan disampaikan secara luring atau tatap muka di sekolah. Kemudian untuk mata pelajaran perbaikan peralatan listrik itu sama, untuk teori juga disampaikan secara daring, sedangkan untuk praktikumnya disampaikan secara luring, yaitu datang ke sekolah. Untuk instalasi tenaga listrik juga sama, karena itu adalah
mata pelajaran kompetensi keahlian C3-nya, maka untuk pembelajaran secara teori disampaikan secara daring, kemudian untuk praktikumnya akan disampaikan secara luring, yaitu melakukan praktikum di sekolah. Kemudian untuk instalasi motor listrik juga sama, akan ada materi teori yang disampaikan secara daring. Kemudian untuk praktikumnya, karena kita tidak bisa melakukan praktikum secara online ya untuk motor listrik, harus praktikum ke sekolah, maka disampaikan secara luring. Kemudian untuk mata pelajaran produk kreatif kewirausahaan, karena di sini juga banyak sekali materi-materi atau teori yang harus dipelajari, maka untuk produk kreatif kewirausahaan ini akan disampaikan secara daring saja. Oke, itu nanti pembagian mata pelajaran mana yang harus daring dan mana yang harus secara luring untuk praktikum di sekolah. Kemudian karena untuk pembelajaran secara luring atau praktikum di sekolah kita dibatasi oleh protokol kesehatan, di mana kita tidak boleh melakukan atau membuat sebuah kerumunan, maka saat pembelajaran akan dibentuk kelompok-kelompok, yaitu ada kelompok A. Kelompok A ini adalah siswa kelas 12 TITL dengan nomor presensi 1 sampai dengan 12. Kemudian ada kelompok B. Kelompok B ini untuk siswa dengan presensi nomor 13 sampai dengan 25, dan kelompok C untuk siswa dengan presensi nomor 25 sampai dengan 35. Untuk anak-anak nanti yang masih belum mengetahui presensinya, nanti bisa lihat di deskripsi dan di download presensi kelasnya. Kemudian pembagian jadwalnya, kapan anak-anak harus masuk ke sekolah. Oke, ini ada pembagian jadwalnya, di mana kegiatan pembelajaran luring atau praktikum di sekolah dimulai pada hari Selasa 21 Juli 2020. Untuk mata pelajarannya adalah mata pelajaran instalasi motor listrik dan instalasi tenaga listrik. Yang masuk pada hari Selasa adalah siswa kelas 12 TITL kelompok A. Kelompok A itu adalah yang tadi nomor absen 1 sampai dengan 12. Kemudian dilanjut untuk hari berikutnya, yaitu pada hari Rabu, yaitu kelompok B. Kelompok B itu untuk siswa yang memiliki nomor absen selanjutnya, yaitu nomor 13 sampai dengan nomor 24. Kemudian hari Kamisnya adalah kelompok C. Kemudian pada hari Jumat 24 Juli 2020 yang masuk adalah kelompok A. Kembali ke kelompok A, yaitu nomor absen 1 sampai dengan 12. Tapi untuk mata pelajaran yang berbeda, yaitu mata pelajaran instalasi penerangan listrik dan perbaikan peralatan listrik. Kemudian dilanjutkan juga untuk kelompok B dan seterusnya sampai kelompok C. Nah, jadi pada kelas 12 TITL, kegiatan pembelajaran luring yaitu praktikum secara di sekolah akan dilakukan mulai hari Selasa 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal Selasa 28 Juli 2020. Jadi selama 1 minggu akan dipakai bengkelnya untuk anak kelas 12. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja pengantar yang Pak Rizal sampaikan kepada anak-anak kelas 12. Semoga nanti kita bisa belajar bersama-sama baik secara daring maupun secara luring, sehingga kita dapat mencapai kompetensi keahlian yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Oke, jika nanti ada pertanyaan bisa langsung hubungi Bapak langsung ke nomor WA secara japri ke nomor 089 680 556
3. Oke, silakan japri, tapi mohon pengertiannya disesuaikan waktunya pada jam kerja saja, yaitu mulai dari jam 7 sampai dengan jam 3 sore. Untuk selebihnya mungkin akan Bapak balas, tapi slow respon karena ada kesibukan-kesibukan lain pastinya. Oke, selamat belajar. Belajar bisa di mana saja dan kapan saja. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Tetap patuhi protokol kesehatan supaya kita semua terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.